yang penuh dengan dosa. Jangan kau abaikan panggilannya, sambutlah juru selamat. Mari dengar, mari dengar, semua dosa Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 4 Januari 2024, yaitu dari Mazmur 119 ayat 154. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Badahoma parbadaki jalapalua au. Sai pangolu maau alani baga-bagami. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 119 ini adalah Mazmur satu perikop yang ayatnya terpanjang, yaitu 176 ayat. Dan setiap perikopnya itu ada 8 ayat. Dan dimulai dari huruf alfabet dalam bahasa Ibrani, yaitu Alef sampai dengan Tau. Nats kita hari ini adalah bagian R atau res. Ini menandakan bahwa setiap huruf dalam bahasa Ibrani itu memiliki makna tertentu. Nah, kalau kita baca perikop pertama dalam Mazmur 119 ini, yaitu ayat 1 sampai 8, pemazmur selalu mengulang-ulang keuntungan dan kerugian bagi orang yang taat kepada Taurat Allah dan bagi orang yang tidak taat kepada Taurat Allah. Apa keuntungan bagi orang yang taat kepada Taurat Allah dan apakah kerugian orang yang tidak taat kepada Taurat Allah? Itulah yang ditunjukkan dalam Mazmur ini, terlebih dalam ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ada kebahagiaan yang tidak ditemukan dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan itu adalah kebahagiaan yang sifatnya sejati, tidak sementara. Orang yang taat kepada Taurat Allah. Oleh karena itu, pemazmur di sini mau menunjukkan kepada kita semua betapa hukum Taurat, firman Tuhan sangat penting untuk dipelihara, diajarkan, dicintai, dirindukan, diingat, dipikirkan, direnungkan, dan menjadi suatu puji-pujian bagi kita karena Taurat yang Tuhan berikan, firman yang Tuhan berikan itu adalah anugerah yang terbesar, anugerah yang tak ternilai, anugerah yang paling berharga dalam hidup kita. Dan orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang yang berbahagia. Itu sebabnya ketika kita menerima firman Tuhan, epistel dalam satu ibadah minggu, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Yang mendengar dan yang menghidupi dalam kehidupannya, dialah yang akan berbahagia. Karena apa? Karena dalam kehidupannya tidak akan ditemukan celah, dosa, atau suatu kejahatan atau pelanggaran. Karena di dalam jalan Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan, hidup berdasarkan ketetapan aturan Tuhan adalah orang yang hidup dalam kebenaran jauh daripada celah dan dosa. Itulah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia melalui firman ini, orang yang mempunyai spiritualitas yang tinggi, integritas dan kredibilitas, dan membuat dirinya menjadi tiruan, teladan dalam sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih,
bagaimanakah kita bisa melihat bahwa pemazmur hidupnya adalah cinta akan firman Tuhan atau Taurat Tuhan, yaitu dengan dia hari-harinya, waktu yang Tuhan anugerahkan untuknya, selalu dia pakai untuk bersekutu dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat 147, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Pagi-pagi buta. Dan dalam ayat 148, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Waktu jaga malam itu sekitar pukul 6 sore sampai 10 malam, 10 malam ke jam 2 pagi, jam 2 pagi ke jam 6 pagi, dan sampai waktu jam jaga malam itu berakhir. Itu berarti hari-hari yang dia lalui, jam yang Tuhan anugerahkan untuk dia, waktu yang Tuhan anugerahkan untuk pemazmur, selalu dia lakukan persekutuan dengan Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dia mempunyai keyakinan dan keberanian untuk minta tolong kepada Tuhan, untuk diluputkan dari segala niat orang-orang jahat atau musuh yang mau membinasakannya, dari setiap pergumulan yang selalu ada setiap harinya. Karena selama kita hidup di dunia ini, pasti pergumulan itu akan selalu ada menghampiri kehidupan kita. Dia mempunyai keberanian juga mengandalkan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita pun dalam kehidupan sehari-hari tidak memiliki keberanian untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan mungkin juga ada rasa takut mengandalkan Tuhan karena hidup kita penuh dengan kegelapan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan haruslah berjalan dalam terang, berjalan dalam kebenaran. Pemazmur memiliki keberanian menyerahkan sepenuhnya hidupnya, perkaranya, pergumulannya, persoalannya kepada Tuhan. Sehingga dia tidak dikuasai oleh rasa takut, khawatir, dan kecemasan, tetapi dia memiliki kepasrahan penuh untuk apa yang terjadi dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Oleh karena itu dia berkata, perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Janji Tuhan adalah keselamatan, janji Tuhan adalah hidup damai sejahtera, janji Tuhan adalah hidup yang kekal, janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang pasti dan setia, tidak pernah dia ingkar akan janjinya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah yang membuat engkau bahagia dalam hidup ini? Mungkin ada yang berkata, kalau aku punya harta aku bahagia, kalau aku mempunyai jabatan aku bahagia. Tetapi ternyata dalam kehidupan kita, kenyataannya bukanlah jaminan apa yang kita miliki di dunia ini mendatangkan kebahagiaan. Terkadang itu membawa kita kepada kecemasan yang luar biasa. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu pun berada. Ketika kita memiliki jabatan pun, mungkin kita pun memiliki waktu yang sulit untuk istirahat dengan tenang, bertertawa bersama dengan keluarga, penuh dengan kecemasan. Jadi ternyata tidak selamanya dan tidak menjamin apa yang ada di dunia ini mendatangkan kebahagiaan. Tapi hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Taurat Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, hidup melakukan kehendak Allah, di sana kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Jauh dari rasa curiga orang lain terhadap kita, karena di dalam diri kita tidak ditemukan celah ataupun dosa, karena kita berjalan dalam terang Tuhan. Mari kita melalui hari-hari kita yang Tuhan anugerahkan untuk kita di tahun 2024 ini seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur atas firman yang Engkau anugerahkan pada kami pada pagi hari ini, agar Engkau selalu menjadi tempat kami untuk menyampaikan segala perkara dalam kehidupan kami,
agar kami juga selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini, agar kami juga Tuhan selalu berjalan seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Benar ya Tuhan, apa yang di dunia ini tidak menawarkan kebahagiaan yang sejati, tetapi di dalam takut akan Engkau, mengikuti segala perintah-Mu, di sanalah kami menemukan kebahagiaan yang seutuhnya, di mana hidup kami jauh daripada dosa, celah, dan juga segala hal yang kami cemaskan dalam kehidupan kami selama di dunia ini. Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu menghadapinya. Segala perkara yang boleh datang menghampiri kehidupan kami, Engkau Tuhan yang akan membukakan jalan keluar. Dan Engkau juga Tuhan yang menyertai jemaat-Mu dalam aktivitas mereka satu hari ini. Biarlah Engkau selalu memakai jemaat-Mu menjadi saluran berkat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.